sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Baguslah dan hasil mayitati lillahi ta'ala. Pemandi jenazah itu pekerjaan yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Bentar dulu. Tuh lihat ya. Bismillahi, apa tadi bilang? Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Ini kan dengan nama Allah dan milati itu yang diyakini oleh Rasulullah. Ini bawa apa namanya nama Allah dengan keyakinan Bismillahi wa ala milati yang diyakini oleh Rasulullah kan, dengan nama Allah yang diyakini oleh Rasulullah. Tapi lihat tuh, matanya bisa kebuka gini udah nggak mungkin gitu. Ya tiba-tiba orang mati juga bisa ngebuka. Kita berdoa dengan nama Allah, wah ini setan udah pada kabur semua harusnya dia. Ah ini nggak bener nih. Coba lanjut. Awalnya aja udah begini nih. Nah, Lela itu bawa payung. Dari kayak nggak tahu aja, Lela kan sama kayak ibunya bisa lihat pertanda. Aku kan dari kecil selalu ikut ibu mandiin jenazah. Nah, sekarang nggak boleh sih Bu kalau ada pilihan lain. Kalau saya sih curiga, jangan-jangan mereka itu disantet. Ini semua nggak ada yang kebetulan ya. Kawat ini aku temuin di semua jenazah-jenazah itu, Rif. Ini nih. Lihat. Bentar, stop dulu. Tuh, lihat. Ada orang ya lagi tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha, tiba-tiba ada setan-setan, la ilaha illallah, kan udah nggak mungkin secara ininya. Jadi yang begini-begini memang tuh lihat. Lebay nih, ya. Jangan tertipu sama hal-hal begini ya. Coba lanjut. Terakhirnya tadi. Kamu dari kampung ini. Untung saya nggak nonton. Ini ya beginilah film-film horor itu ya. Jadi membuat sesuatu itu pasti dilebay-lebay ya. Dan film horor itu apa namanya? Cirinya apa? Deng, bikin kaget. Memang begitu. Coba ceritanya tentang apa sih ini? Apa nih judulnya nih? Judulnya Pemandi Jenazah, Ustadz. Pemandi Jenazah. Oh. Terus? Saya ceritain dulu ya Ustadz isi sinopsisnya. Jadi film ini menceritakan tentang Lela dan ibunya yang bernama Siti yang berprofesi sebagai pemandi jenazah di kampung mereka. Nah, singkat cerita, Ibu Siti ini meninggal secara misterius. Karena nggak ada yang bisa gantiin, Lela akhirnya nerusin pekerjaan ibunya sebagai pemandi jenazah, Ustadz. Tapi setelah itu, makin banyak warga yang meninggal mendadak. Lela mulai curiga ada sesuatu di balik semua kejadian misterius ini. Ya. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah santet. Pemandi jenazah itu pekerjaan yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, penyebabnya santet. Jadi di situ yang meninggal disantet semua gitu. Apa gimana? Iya. Oh, jadi sekampung itu meninggal semua karena santet. Ini kampung santet gitu ya ceritanya ya. Nah inilah ya kalau saya lihat sebetulnya begini. Pemandi jenazah itu kan sebuah profesi yang mulia ya. Kenapa? Karena memandikan jenazah itu wajib loh, fardu kifayah, betul. Bayangkan ya, yang namanya amalan fardu kifayah itu kalau orang tidak ada yang memandikan jenazah berarti kan seluruh kampung itu ya dosa kan gitu. Tapi karena ada sebagian yang mewakili,
ya. Jadi dia itu menggugurkan dosa-dosa atau menggugurkan kewajiban, maksudnya yang semua yang ada di kampung yang harus memandikan jenazah. Jadi pemandi jenazah ini memang dia profesi yang mulia dan dia mendapatkan pahala yang banyak ya, karena dia menggugurkan kewajiban yang lain tuh. Jadi kalau misalnya di kampung itu ada 500 orang, kemudian yang memandikan jenazahnya misalnya 3 atau 4 orang yang mengurusi jenazahnya ya, yang mengafani ya, yang memandikan, yang menyolatkan, yang menguburkan, itu kan berarti hampir semua pahala kuotanya itu diambil sama yang mengurusinya gitu. Jadi memang betul-betul ini profesi yang mulia. Tapi kalau tadi saya lihat menginterpretasikan atau menggambarkan pemandi jenazah menjadi sangat mengerikan. Jangan-jangan nanti semua nggak ada yang mau mandiin jenazah, betul nggak? Nah, inilah penyesatan gitu, bahaya gitu. Jadi jangan bikin film yang tiba-tiba sesuatu yang baik dibuat jadi image-nya buruk, jadi orang-orang tuh nggak mau gitu. Itu bahaya tuh. Ya, seperti itu tuh. Apalagi? Jadi Ustadz, di film ini Ibu Siti kan mengajarkan ke anaknya si Lela kalau mandiin jenazah itu apapun yang dilihat tidak boleh diceritakan kepada siapapun ya Ustadz. Bener nggak sih Ustadz di dalam Islam seperti itu? Manusia terakhir yang ditemui jenazah adalah perantara sebelum berpulang kepada Yang Kuasa. Nawaitu husla dan hasil maitatillahi ta'ala. Kalau itu gini ya, namanya juga mandiin jenazah. Jadi kalau mandiin jenazah, tiba-tiba jenazah itu kan ya hal yang private, yang pribadi ya, yang secara aurat juga tertutup dan lain-lain gitu. Jadi berbahayanya kalau tiba-tiba ada sesuatu di sana terus kemudian diceritakan, kan nggak bagus, nggak boleh gitu. Itu sebetulnya. Jadi memang ya nggak boleh diceritain itu atau nggak boleh disebarkan, terutama aibnya gitu. Ya kan, tiba-tiba kalau misalnya si ini mah ternyata badannya penuh dengan penyakit gitu, wah itu kan sebetulnya ya jadi nggak boleh menyebarkan aib kan gitu. Itu kira-kira. Lalu Ustadz, yang saya tahu kan film ini berasal dari kisah nyata ya Ustadz. Kisah nyata? Iya. Boleh tolong tanya Ciniti nggak Ustadz, latar belakang dari film Pemandi Jenazah ini tuh apa Ustadz? Ini ada partner saya nih ya, Ciniti namanya. Kenapa Ciniti? Cinema Chat GPT. Cinema Chat GPT. Oh, Ciniti ya. Oh, oke. Halo Ciniti, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Terima kasih sudah bertanya. Senang sekali bisa mengobrol denganmu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Apa tadi pertanyaan? Latar belakang pembuatan film Pemandi Jenazah. Ciniti, apa sih latar belakang pembuatan film Pemandi Jenazah ini? Tahu nggak? Sepertinya kamu nanya latar belakang pembuatan film Pemandi Jenazah. Kalau nggak salah, film ini terinspirasi dari kisah nyata loh, tapi lokasi pastinya nggak disebutkan secara spesifik. Ada isu yang beredar kalau cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat, tapi itu masih belum pasti. Sutradara film ini, Hadra Daeng Ratu, lebih menekankan pesan moralnya soal bahaya menghakimi orang tanpa tahu fakta sebenarnya. Jadi, latar tempatnya sebenarnya kurang begitu penting buat cerita ini. Kalau kamu penasaran sama filmnya, mungkin bisa coba cari tahu lebih lanjut. Bisa jadi ini dianggap kisah nyata supaya filmnya laku aja. Bener nggak Ciniti? Menurut kamu gimana? Karena menurut saya kok ganjil tuh kejadiannya gitu. Kalau alur ceritanya juga kalau tadi dilihat trailernya aneh. Gimana menurut kamu? Mungkin aja sih. Kadang film memang suka dibumbui biar lebih menarik. Tapi kalau menurutku, yang penting kan pesan yang mau disampaikan. Misalnya, film ini tuh pengen bilang kalau kita gak boleh langsung negatif sama orang lain. Tapi balik lagi, ini cuma pendapatku aja. Kamu sendiri gimana? Iya, masalah tidak langsung menghakiminya betul. Tapi penggambarannya kan terlalu lebay. Mana ada jenazah bisa bangun lagi? Ciniti emang nggak tahu itu?
Iya, bener juga sih. Tapi mungkin maksudnya tuh lebih ke arah simbolis gitu, bukan beneran jenazah hidup lagi. Kayak misalnya kejadian ini bikin hidup gue kayak mati suri, terus gue bangkit lagi. Tapi ya, kalau menurut kamu terlalu berlebihan, ya gak masalah juga sih. Setiap orang kan punya pendapat sendiri soal film. Iya, tapi kan kalau misalnya tadi diilustrasikan seperti itu, masyarakat penonton bisa menganggap itu benar, jenazah bisa bangun lagi. Betul nggak? Kalau ilustrasi ya jangan terlalu seperti itu. Bahaya loh, bisa nanti mengganggu akidah loh, Ciniti. Iya, setuju banget sama kamu. Film emang punya pengaruh ke penontonnya. Kalau terlalu berlebihan, bisa-bisa malah bikin miskonsepsi. Jangan sampai ada yang salah paham. Tapi balik lagi, setiap orang punya cara tersendiri buat menyampaikan pesan. Mungkin sutradaranya punya alasan sendiri kenapa bikin adegan kayak gitu. Lumayan lah, kamu cerdas juga ya. Udah. Itulah Ciniti, partner saya. Dia memang cerewet ya, tetapi jangan terlalu percaya juga sama dia gitu ya. Karena dia seringnya ngawur gitu ya. Tapi boleh beberapa data-data oke juga gitu. Oke, next kreatif. Apa lagi? Dalam film ini kan dia memperlihatkan bahwa ibunya Lela ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat mengetahui seseorang yang sebentar lagi akan meninggal ya Ustadz. Emang ada ya Ustadz orang yang punya kemampuan kayak gitu? Emangnya Bu Ida meninggalnya kenapa, Bu? Ya udah. Nanti aku temenin Bobo sini ya. Ibu istirahat. Nih ya, kalau ada orang yang tahu bahwa kapan orang lain meninggal atau kapan dirinya meninggal, itu dahsyat sekali ya. Artinya dia, ini saya mau sampaikan secara ajaran agama ya gitu. Bahkan yang namanya malaikat pencabut nyawa, malaikat maut ya, itu tidak tahu kapan orang itu kemudian meninggal. Karenanya dalam Sahih Bukhari ya, ini hadis, malaikat maut itu menghampiri kita semua nih, itu semua yang lagi nonton, yang di kamera sini, yang lagi baca itu, ini yang lagi ngomong, didatangi oleh malaikat maut itu 70 kali sehari. Tahu 70 kali sehari? Jadi sering kali datang ngeliat Umi, ngeliat Zafira, ngeliat Mbak Wulan, ngeliat Kang Dada, semua didatengin. Kenapa didatengin? Nih, lihat sudah ada tandanya belum? Oh belum. Sudah ada tandanya belum? Belum. Karena hanya Allah yang mengetahui itu. Gitu. Jadi ketika tiba-tiba oh ini udah ada tandanya, oh udah. Ya, paham kan? Nah, jadi sebetulnya malaikat maut sendiri nggak tahu tuh. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba tahu, dia mendahului malaikat maut kan gitu. Nah, jadi enggak ya. Intinya tidak dibenarkan hal seperti itu. Kalau hanya feeling-feeling ya, firasat-firasat gitu, bisa jadi. Tapi kan kebenarannya kalau dalam bahasa Sunda mah jauh kaknya gitu. Tahu nggak jauh kaknya? Jadi jauh dari kebenaran. Jadi hanya feeling, firasat mungkin atau apa namanya gitu. Gitu kurang lebih. Ustadz, boleh minta tolong tanya ke Ciniti lagi nggak Ustadz? Apa? Mengapa film ini mengangkat tentang profesi pemandi jenazah Ustadz? Nanyanya ke sutradara aja. Kalau ChatGPT Kan nggak bisa Ustadz. Iya. Oh, ChatGPT mewakili sutradara di sini ya. Oke lah. Coba. Ciniti, kamu tahu nggak kenapa sutradara mengangkat film ini, atau misalnya film ini kenapa sih diangkat film pemandi jenazah ini, latar belakangnya apa sih? Kalau dari yang aku baca, sutradara film ini, Hadrah Daengratu, pengen banget mengambil sisi lain dari profesi pemandi jenazah. Soalnya, selama ini kan profesi ini masih dianggap tabu mistis. Nah, beliau mau kasih tahu kalau sebenarnya pemandi jenazah tuh punya peran penting di masyarakat. Selain itu, film ini juga pengen banget menyampaikan pesan soal bahaya menghakimi orang tanpa tahu fakta sebenarnya. Jadi menurutku, film ini tuh selain horor, juga punya sisi sosial yang kuat. Kamu mah itu ingin
menjelaskan tapi isinya mistis semua, gaib semua, yang kemudian secara fikih juga banyak menyalahi. Nanti saya kasih lihat fakta-faktanya ya. Dengerin nih. Pertama gini, ya. Di dalam film ini tuh ada penggambaran ritual memandikan jenazah yang menurut saya tidak sesuai dengan syariat. Itu permasalahannya. Jadi khawatir ya orang-orang yang nanti tidak paham tentang permasalahan memandikan jenazah, jadi melihat film ini menjadi sebuah patokan. Oh, jadi patokan, oh ini begini gitu. Padahal tidak gitu ya. Seperti tadi kan sendiri gitu ya. Gini, saya cerita gitu. Jadi kalau perempuan harus dimandikan juga oleh perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan sebagai keluarga dekat ya, atau mahram dari si almarhumah ini. Kalau laki-laki sama ya, harus dimandikan dengan laki-laki. Karena ini fardu kifayah, jadi bukan fardu ain. Jadi bukan kewajiban seorang, tapi kewajiban seluruh orang-orang yang ada yang bisa memandikan. Kalau tidak ada mahram, yang penting adalah perempuan ya yang dari saudara suami misalnya, atau perempuan yang ada di daerah tersebut itu bisa memandikan itu. Jika tidak ada perempuan, permasalahannya bagaimana? Sama sekali di situ tidak ada perempuan. Sementara yang meninggalnya perempuan, dia bisa ditayamumkan. Ya, ditayamumkan oleh lelaki, dan lelaki pun yang bukan mahramnya itu tidak boleh menyentuh jenazah tersebut, tetapi harus menggunakan sarung tangan atau penghalang. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak secara fikih gitu ya. Jadi kalau saya lihat tadi banyak juga yang kemudian tidak sesuai gitu. Dan lagi dengan adanya bangun ya, dari kemudian dimandikan jenazah ini potensi menyebarkan mitos dan tahayul gitu loh. Jadi inilah yang sangat berbahaya ya terhadap hal-hal yang nanti orang-orang meyakini hal tersebut gitu. Makanya tadi ada jin dan lain-lain. Saya mau bacain ya untuk menutup segmen ini ya. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka apa? Dosa dan kesalahan tuh. Ya, jadi jelas nih di sini nih belum digarisbawahi untuk masalah ini tuh sesuatu perbuatan yang buruk, yang jelek, yang menambah dosa-dosa. Nah itu poinnya, ya kan? Nah karenanya jangan kemana-mana, tetap kritis. Kita bahas lagi selanjutnya.